Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita jumpa di hari Senin 23 Januari 2023 ini untuk bersama-sama bersaat teduh dan mendengar serta merenungkan firman Tuhan yang kita terima lewat renungan yang berjudul Pertanyaan Orang Beriman. Mengapa Tuhan? Bacaan firman Tuhan diambil dari kitab Nabi Habakuk pasal 1 ayat 1-4 dan ayat 12-17. Kita akan membaca ayat 2. Demikian bunyinya. Berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Saudara-saudara, begitu banyak kejahatan yang terkadang membuat kita bertanya-tanya mengapa Tuhan membiarkan hal itu terjadi tanpa menghukum para pelakunya. Dalam beberapa kerusuhan di mana gereja-gereja Tuhan menjadi korban penganiayaan dan pembunuhan oleh orang-orang yang tidak percaya, terbersit pula pertanyaan di dalam hati kita, apakah ini Tuhan sedang memurnikan atau menghukum umatnya? Seandainya memang Tuhan harus menghukum umatnya, haruskah dengan cara yang sedemikian, yaitu melalui orang-orang yang tidak mengenalnya? Dengan cara-cara yang sadis pula. Di mana gerangan keadilan dan kekuasaan Tuhan pada saat terjadi penindasan dan ketidakadilan ini? Satu pertanyaan yang sempat dipertanyakan oleh orang-orang percaya. Tidakkah Tuhan hadir ketika terjadi kekerasan terhadap umatnya? Kitab Habakuk banyak mencatat tentang keluhan Nabi Habakuk dan pertanyaan-pertanyaannya tentang cara-cara Allah yang tidak dapat ia mengerti. Sebagai Nabi Allah, Habakuk begitu sakit hati melihat kejahatan demi kejahatan yang terjadi di depan matanya. Pertanyaan pertama yang ia ajukan kepada Allah adalah, mengapa Allah membiarkan umatnya berbuat dosa tanpa dihukum? Bagi Habakuk, orang-orang Yehuda telah menyakiti hati Allah dengan menyembah berhala dan melakukan banyak kejahatan. Atas pertanyaan Habakuk yang pertama, Allah menjawab bahwa tidak lama lagi ia akan memakai Babel untuk menghukum Yehuda. Jawaban Allah ini menimbulkan pertanyaan lain di dalam diri Habakuk. Mengapa Allah harus memakai orang fasik yang lebih kejam untuk menghukum umatnya? Allah pun menjawab bahwa kelak hari pembalasan untuk Babel juga akan datang. Meskipun tindakan Allah merupakan teka-teki besar bagi Habakuk, tetapi akhirnya ia menyerahkan semuanya kepada kedaulatan Allah. Kemampuan Habakuk memang terbatas untuk memahami semuanya, tetapi ia tahu apa yang harus ia lakukan, yaitu ia harus mempercayai Allah di dalam segala sesuatu. Saudara-saudaraku, di dalam kehidupan ini ada hal-hal yang tidak kita mengerti dan membuat kita terus bertanya-tanya. Pada saat terjadi kejahatan berupa ketidakadilan, penipuan, kesombongan, dan penganiayaan, kita bertanya, kapankah keadilan Tuhan akan dinyatakan? Kita sudah berdoa sekian waktu lamanya agar disembuhkan dari sakit penyakit, tetapi kesembuhan yang kita minta tidak kunjung datang. Di manakah Yehova Rafa, sang penyembuh itu? Kita meminta umur panjang bagi orang yang kita kasihi, tetapi Tuhan memanggilnya pulang ke rumah Bapa. Sesungguhnya begitu banyak yang manusia tidak mengerti tentang Allah dan hikmat-Nya. Tetapi ada satu kalimat menarik di dalam doa yang dinaikkan oleh seorang hamba Tuhan yang perlu kita renungkan. Allah terlalu bijak untuk melakukan kesalahan, terlalu baik untuk melakukan kejahatan. Jadi saudara, saat ada hal yang tidak kita mengerti, tetaplah percaya akan kebaikan, keadilan, dan rancangannya yang indah.
Seperti apa yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Itulah sebabnya saudara-saudara, kita memang tidak pernah bisa mengerti rancangan dan jalan-jalan Tuhan. Oleh karena itu, saat kita mengalami kesulitan, mengalami pergumulan yang berat, saat kita melihat kejahatan, kelaliman terjadi, apa yang harus kita lakukan? Yaitu tetap percaya kepada Tuhan. Kita boleh bertanya, tetapi jangan kecewa, karena Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu yang akan mencelakakan umat-Nya. Segala sesuatu yang Ia izinkan terjadi atas hidup kita semata-mata untuk kebaikan kita. Itu sebabnya kita harus tetap percaya akan kebaikan Tuhan, akan keadilan-Nya, akan rencana-rencana yang sempurna, dan akan jalan-Nya yang sungguh tidak pernah salah. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang bertakhta di dalam kerajaan surga, pagi ini kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kekuatan kepada kami lewat renungan yang sudah kami dengar. Biarlah dengan renungan ini kami belajar untuk terus-menerus memikirkan kebaikan Tuhan, rencana yang sempurna, jalan yang tidak pernah salah, yang Tuhan sudah tetapkan di dalam setiap kehidupan kami. Walaupun banyak hal yang tidak kami mengerti, tapi kami tidak lagi akan bertanya-tanya kepada Tuhan, tapi kami mau menaruh kehidupan kami dan mempercayakannya pada kasih dan kebaikan Tuhan. Kami yakin Engkau selalu akan menopang hidup kami, memberikan kekuatan saat kami harus berada di sebuah satu masa yang tidak menyenangkan. Kami mau tetap percaya di dalam situasi dan kondisi apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, lakukanlah rencana dan kehendak-Mu atas hidup kami, karena kami mempercayai kebaikan-Mu yang tak terbatas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Ketika kita tidak mengerti banyak hal dalam kehidupan ini, tetaplah percaya akan kuasa-Nya, akan kasih-Nya, kasih yang kekal dan kuasa-Nya yang tak terbatas. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.